Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam program Renungan Harian pada hari ini bersama saya Diki. Ayat bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan 11 yang berbunyi seperti demikian. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini, I hate you but I love you. Judul ini terinspirasi dari sebuah lagu lama dari sebuah band yang berjudul I miss you but I hate you, yang menceritakan tentang seseorang laki-laki yang merindukan pasangannya, namun ia juga merasa kesal atas tindakan perempuan tersebut. Membenci dan mengasihi merupakan sebuah sikap yang tentu berlawanan dan bertolak belakang. Namun nyatanya juga tidak jarang membenci dan mengasihi ini juga dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua sikap ini merupakan sikap yang bertolak belakang, tetapi pilihan untuk mengasihi atau membenci merupakan pilihan kita sendiri. Apakah kita membenci orang yang menyakiti hati kita, atau justru untuk memilih untuk mengampuni dan mengasihi orang yang telah bersalah kepada kita? Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kematian Yesus di kayu salib merupakan dampak dari kebencian orang-orang yang merasa terganggu dengan kehadirannya dan ingin menyingkirkannya. Namun dengan kerelaan hati untuk berkorban tersebut, hal ini menunjukkan bukti nyata kasih Yesus kepada semua orang, termasuk orang-orang yang menyalibkan Dia, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Belas kasihan yang dilakukan oleh Yesus ini yang menjadi teladan bagi kita, pengikut Kristus, untuk meneladani sikap ini. Kematian Kristus menjadi wujud belas kasih bagi setiap orang dan menjadi penanda akhir dari kegelapan itu sendiri. Kematiannya menjadi momen untuk mengakhiri segala kebencian dan menjadi awal baru bagi setiap pengikutnya di dalam terang. Kebencian sejatinya memiliki dampak yang luar biasa. Dampak yang luar biasa besar jika terus dibiarkan dan akhirnya saling menuntut balas atas kerugian yang dirasakan. Namun dengan mau menerima kebencian orang lain serta merangkul dan mengasihi orang tersebut, sama halnya dengan Kristus lakukan kepada orang-orang yang membencinya, kita juga mengakhiri lingkaran kebencian tersebut yang terus menuntut balas dendam. Seorang yang hari ini menjadi korban akan kebencian dan kekerasan, jika ia larut di dalam dendam dan kebencian itu, bisa saja besoknya menjadi seorang pelaku yang juga melakukan kekerasan dan membenci orang lain. Sebagai pengikut Kristus yang meneladan Kristus, dalam bacaan ini mengingatkan kita bahwa setiap pengikut Kristus harusnya hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang ini adalah sebuah kesediaan untuk mau mengasihi, bahkan mungkin di saat orang lain membenci kita. Sebutan orang Kristen bukan hanya sebutan bagi orang-orang yang mengikuti Yesus saja, melainkan juga sebuah pengingat akan hakikat seorang yang hidup dalam terang, yang mampu memberikan kehangatan, harapan bagi setiap orang yang dijumpainya. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita tentu tidaklah mudah, tapi ketika kita hanyut dan larut dalam kebencian, maka tanpa sadar juga tindakan-tindakan kita dipengaruhi oleh kebencian yang akhirnya membuat kita juga melakukan kekerasan. Sama halnya dengan sang teladan, yakni Kristus, yang telah mau menjadi pemutus kebencian dengan menjadikan korban terakhir dari rasa benci itu. Kita juga ditantang untuk menjadikan diri kita sebagai korban terakhir dari kebencian orang lain. Dengan begitu, kita mau merangkul dan membalas orang lain dengan penuh kasih serta hikmat daripada Tuhan. Amin.